SPG dalam jabatan 2023 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 412019910046. Saya mengajar di MA Al-Fadiyah Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saya akan praktek mengajar dengan materi toleransi. Action. Ya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Oke, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas yang lain, mari kita bersama-sama demi rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk para peserta didik untuk bisa berdiri. Yang hari ini dan
Isa Hadir. hadir. Terus Cindy, Hadir. Evan, Hadir. Muhlis, hadir. Terus Juru Tesa, Nenda. Hadir. Ya, terima kasih. Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan dulu tentang materi yang akan kita pelajari. Di sini pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi, menunjukkan perilaku saling menghormati dan menghargai dalam konteks bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara, seperti dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41, kemudian surat Al-Kahfi ayat 29, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian di surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Itu adalah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa kehidupan ini kita berada di dalam satu komunitas yang tidak homogen, tapi terdiri dari berbagai macam unsur, baik itu agama, baik itu ras, suku, bangsa. Maka di sini sangat diperlukan sekali yang namanya toleransi. Oke, mungkin Bapak mau mengecek dulu kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Dan mohon semuanya fokus dulu ke depan. Kita akan melakukan simulasi. Silakan semuanya berdiri. Terima kasih. Bapak mau mengecek dulu konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah siap atau belum? Kalian tahu ini apa? Tahu. Ini apa? Karton berwarna. Iya. Nah, jadi untuk teknisnya adalah seperti ini. Kalian semua harus menirukan gerak dari karton ini. Contoh, misalkan kalau ke sini berarti kalian harus Sini. miring. Miring ke sebelah mana? Kanan. Kalau ke sini, Kiri. kalau ke depan, kalau ke belakang, kalau ini muter, berarti kalian juga harus. Dan yang salah nanti kita hukum ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Ini apa? Lurus. Oke, muter. Muter. Balik lagi. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oke, kita ulangi lagi. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Berarti kalian sudah anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang toleransi beragama. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang belum tahu apa itu toleransi? Silakan acungkan tangan. Oke, apa yang dimaksud dengan toleransi?
dimaksud di sini adalah, bisa kelihatan? Toleransi secara apa? Secara bahasa adalah Toleransi yang berarti sabar dan menahan diri. oke, di sini toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa, kemudian teposero, kemudian apa lagi? Toleransi juga dapat berarti saling menghormati dan menghargai antar kelompok. saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Jadi pada intinya itu adalah saling menghormati dan menghargai antar kelompok. Sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa kita hidup di Indonesia ini adalah dengan keadaan apa? Heterogen. Yang dimaksud heterogen itu terdiri dari berbagai macam jenis, baik jenis suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam diajarkan toleransi beragama, atau dalam bahasa Arabnya sering disebut tasamuh. Oke, lanjut. Silakan kalian amati gambar ini. Di sini kita bisa melihat apa? Yang pertama, gambar yang pertama. Ada gambar seorang apa? Seorang tokoh agama apa? Islam berdampingan dengan tokoh Kristen. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua sama. Ada tokoh agama dari agama Islam, mungkin ini dengan tokoh agama dari Yahudi. Kemudian yang ketiga di sini kita bisa melihat keragaman orang dari beberapa orang, ada yang berkerudung, ada yang tidak berkerudung, tapi semuanya memancarkan senyum yang sama. Apa arti dari gambar ini? Ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan tentang toleransi beragama. Biarkan orang lain menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya, dan kita juga sama menjalankan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita. Kemudian selanjutnya, nah toleransi beragama ini untuk dasar-dasarnya atau peta konsepnya, yang pertama adalah mengkaji tentang surat Al-Kafirun ayat berapa? Ayat 1 sampai 6. Ada yang tahu surat Al-Kafirun yang mana? Oke, kita bacakan bareng-bareng. Itu adalah surat Al-Kafirun 1 sampai ayat. Di situ dibahas bagaimana tentang toleransi beragama. Silahkan kita boleh bermuamalah dengan non-muslim, tapi jangan pernah sekali-kali kita mencampur adukan sebuah agama atau satu agama dengan agama yang lain. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad dibujuk oleh orang kafir Quraisy
orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad, kemudian menawarkan, kata orang kafir Quraisy seperti ini, Muhammad, udahlah seperti ini aja, kita hidup berdampingan. Untuk beribadah kita sama-sama. Untuk satu hari saya akan ikut beribadah sesuai dengan kepercayaan engkau, kata orang Quraisy. Dan untuk hari berikutnya kamu harus mengikuti peribadahan yang kami percayai. Nah, ada tawaran seperti itu. Kemudian turunlah ayat ini. Ditegaskan bahwa dari ayat bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Lakum untuk kamu, dinukum agamamu. Terus waliyadin, dan untuk aku apa? Oke, itu. Kemudian untuk masalah toleransi beragama masih banyak lagi, ada ayat-ayat ayat-ayat yang lain seperti Yunus ayat 10, kemudian Al-Kahfi dan lain sebagainya, bahkan ada hadis Nabi yang mempelajari tentang ini. Nah, ini surat apa? Surat Al-Kafirun ya. Oke. Dan untuk selanjutnya Bapak kira untuk penyampaian materi saja itu, dan mungkin untuk sekarang kita akan berdiskusi. Jadi Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama dari sini sampai sini ya, satu kelompok. Kemudian dari sini sampai sini satu kelompok. Berarti 2. Ini 3. Ini kelompok 5. Apa yang harus kalian diskusikan? Yang harus kalian diskusikan adalah tentang apa? Tentang toleransi. Oke, silakan berembuk sesuai dengan kelompoknya.
Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Dan kita sekarang akan masuk ke sesi mempresentasikan hasil kalian berdiskusi. Oke, untuk yang pertama silakan kelompok 1 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang apa tadi? Kandungan surat Kafirun. Boleh silakan ke depan. Siapa perwakilannya? Silakan. Siap. Silakan bisa maju ke depan. Silakan presentasikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari diskusi dari kelompok 1 mengenai kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, umat Islam dilarang mencampur adukan masalah ibadah dan akidah. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Boleh silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Siapa? Bisa. Boleh silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok. Untuk kandungan Quran surat Al-Kafirun ayat 40 surat Yunus mengatakan bahwa ajaran Islam sangat menghargai perbedaan di antara manusia karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam, sekalipun Islam agama yang benar. Sudah? Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Boleh silakan maju ke depan. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi. Hadis ini menunjukkan tentang Silakan ulangi. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Sudah? Ya, bagus sekali. Baiklah, anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini dari mulai kita tadi awal sampai persentase, namun Bapak akan konfirmasi dulu tentang hasil diskusi. Jadi pada intinya apa yang
dan dai itu sudah betul, sudah sesuai dengan capaian ataupun harapan capaian dari pembelajaran ini, yaitu tentang makna toleransi, kemudian kedudukan toleransi, pentingnya toleransi, dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk minggu depan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi Bapak menyarankan atau menganjurkan silakan nanti di rumah, di Kobong, baca-baca lagi tentang materi ini, karena minggu depan kita akan kaji lagi untuk lebih memperdalam pembahasan kita tentang toleransi ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya dulu? Atau udah cukup? Udah paham? Insya Allah semuanya sudah paham. Dan sekali lagi untuk teknis penilaiannya nanti ada penilaian secara pribadi dan ada penilaian secara kelompok. Dan untuk LKPD-nya atau lembar kerjanya silahkan kalian nanti bisa melihat di papan pengumuman yang nanti akan disimpan di depan untuk lembar kerja peserta didik untuk minggu depan. Kira-kira paham sampai situ? Paham. Oke, kalau misalkan sudah paham, Pak ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama